dikasih uang tuh berapa, lupa berapanya. Pokoknya itu Kakak Yanis belikan kedondong, buah kedondong. Kemudian kedondong itu dijadikan asinan ya. Jadi dulu di Banjarmasin itu kedondong itu kita belah dua. Kemudian setelah dibelah dua dikasih tusuk itu, tusuk lidi gitu ya, ditusuk gitu. Jadi kan dapat dua tuh. Betul. Nah, itu dijual dan ternyata jualan itu habis. Jadi di sekolah tuh kubawa dagang. Tapi orang tidak tahu ini cewek apa cowok sih. Oh iya. Karena pakai Tomboy topi. tadi ya? Aku tidak ya gitu. Iya. Sampai kata mama Kakak Yanis, apa kamu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel Dauni Kesandang. Alhamdulillah hari ini kita bersama seorang pengusaha muslim. Nah dulu kita sempat beberapa kali tag video. Nah, jadi kisah Kak Yanis ini udah viral kemana-mana ceritanya. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Masya Allah. Ini Kak Yanis kemarin baru launching sebuah usaha. Nah, jadi usahanya apa? Nah, kita mau tanya-tanya sama Kak Yanis. Ini kemarin soto Banjar ya Kak ya? Iya betul. Soto Banjar. Soto Banjar. Nah, boleh nih Kak, kalau kemarin kan kita ngulik-ngulik kisah mualafnya Kak Yanis. Iya. Kalau sekarang kita fokus pengen belajar nih ceritanya. Sama-sama teman-teman ya. Teman-teman di balik layar, teman-teman penonton pengen belajar. Gimana sih dari cerita kakak itu kan pernah terpuruk, habis itu bangkit lagi, terpuruk lagi, bangkit lagi, terpuruk lagi. Nah ini kan untuk melatih mental menjadi seorang yang kuat. Nah, itu kan apalagi menjadi seorang juara nah di kehidupan mungkin setelah hijrah ya Kak ya. Nah, ini kan perlu sesuatu insight baru buat kami, habis itu mengubah mindset kami. Nah, ini kan penting sekali apalagi seorang ya dulu pernah dosen juga ya Kak. Iya, ya. betul. Nah, beberapa usaha juga. Waktu itu di mana ini Kak Yanis di Batubara? Bagian apa? Saya bagian keuangan dulu. Bagian keuangan. Habis itu IO. IO. Ini kan sampai akhirnya IO dan pengusaha. Tapi tetap ini ya Kak ya, tetap aktif walaupun usia sudah tidak muda lagi. Iya, nah, paling tidak tuh kami anak muda ini butuh belajar banyak dari Kak Yanis. Boleh Kak Yanis, kemarin kita mau tanya-tanya sedikit. Kenapa tuh kok bisa soto Banjar ada di Pontianak? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih buat Sandang dan teman-teman ya yang sudah memberikan waktunya untuk mengundang seorang Yanis kembali datang ke sini ya. Alhamdulillah. Jadi gini, sebetulnya soto Banjar Galuh Bungas itu tercipta secara tidak sengaja. Jadi dasarnya saya nih tadinya tidak bisa masak. Nggak percaya kan aku tak bisa masak. Jadi saat COVID, jadi untuk bekerja sebagai seorang event organizer itu tidak mungkin. Karena keadaan tidak baik-baik saja untuk pekerjaan kami orang-orang IO. Karena kalau kami pekerja IO itu kan mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya untuk menonton satu pertunjukan atau melihat expo gitu ya. Nah di sini kami akhirnya berada di rumah. Bosan juga gitu ya. Terus ya namanya otak cari duit. Jadi kayaknya semenit, sejam, sehari kalau tidak menghasilkan uang itu rugi. Akhirnya aku coba ya karena aku juga kangen banget dengan makanan kota Banjarmasin. Karena jujur saja ini udah 11 tahun tinggal di kota Pontianak. Mohon maaf ya sampai sekarang saya masih bingung makan apa yang paling enak. Saya bingung. Ya bingung. Karena mungkin aku masih belum bisa lidahnya masih belum masuk. Agak susah ya. Cuman kalau memang untuk
makan icip-icip atau apa, bolehlah. Cuman kalau betul-betul menikmati seperti aku di kota Banjarmasin, tidak bisa, tidak dapat gitu ya. Nah, karena merasa susah mencari makanan khas kami orang Banjarmasin, di situ akhirnya aku mencoba menciptakan, mengolah, memasak soto Banjar. Pertama soto Banjar dulu nih, soto Banjar. Kita bikin, itu pun aku telepon. Jadi aku video call dengan saudara, tepatnya sepupu aku. Aku telepon sepupu aku, tolong dong bantuin, bumbunya apa saja. Oh bumbunya tuh ini. Dikasih tahu kan. Akhirnya ya udah tuh, yang nggak bisa ngulek, pokoknya ngulek gitu ya. Terus kata sepupu aku, punya itu masa ndak dipakai kok jadi ngulek. Ya ndak apa-apalah aku bilang, biar aku tahu. Nah itu sambil diketawain tuh. Kamu ada apa sih, kok kamu kayaknya semangat banget mau bikin soto Banjar. Sebetulnya saat aku ngulek itu otak aku udah langsung jalan, wah ini kenapa ndak aku coba jualan soto Banjar ya. tiba-tiba tuh langsung gitu. Padahal ya aku nggak tahu nih rasanya nanti soto Banjar aku bikin ini gimana, aku masih nggak tahu ya. Belum tahu ya. Belum tahu lagi rasanya gimana. Terus kata suami aku, pokoknya yuk kita coba aja hasil dari resep kamu dengan sepupu kamu, dia bilang. Oke, sudah. Kita masak tuh. Ternyata menurut aku, menurut Kakak Yani sih Sanang ya, wah enak banget. Oh aku bilang taste-nya dapet gitu, maksudnya ini nih Banjar, ini Banjar banget gitu. Padahal itu baru pertama kali aku bikin ya, pertama kali. Nah setelah itu aku coba bikin lagi. Besok-besoknya kita bikin sampai akhirnya dapat takarannya. Dapat takarannya, garam berapa, gula berapa, kemudian bumbunya seberapa, dengan uji coba berapa kali menggunakan panci yang kita jadikan acuan untuk kita jualan ya. Akhirnya kita ketemu formulanya. Dapat formulanya, kita dapat. Jadi mau siapapun membuat soto Banjar itu, ya kuahnya itu bisa. Dengan ada takarannya. Jadi aku sudah bikin, bumbu itu dengan sekian gram, kemudian dengan gula sekian sekian gram, kemudian dengan garam sekian gram. Hasil dari kita timbang itu tadi akhirnya dapat. Jadi tidak harus ada Kakak Yanis, si kuah soto itu udah bisa kita ciptakan ya. Jadi orang lain pun bisa. Akhirnya aku coba buka open order. Karena saat COVID, orang-orang susah nyari makan. Tuh. Dan di situ aku ambil momennya. Kayak otak-otak Cina gitu ya. Ya susah lah ya. Karena memang aku dari kecil. Sandang, Kakak Yani itu dari kecil memang kayaknya mata duitan. Memang Itunya juga ya, mata duitannya. Jadi aku memang dari kecil itu ya. Dari kecil itu nggak tahu. Aku nurun dari siapa, aku juga nggak tahu. Jadi kalau ingat flashback ke masa kecil. Dulu dikasih uang tuh berapa, lupa berapanya. Pokoknya itu Kakak Yanis belikan kedondong, buah kedondong. Kemudian kedondong itu dijadikan asinan ya. Jadi dulu di Banjarmasin itu kedondong itu kita belah dua. Kemudian setelah dibelah dua dikasih tusuk lidi gitu ya, ditusuk gitu. Jadi kan dapat dua tuh. Betul. Nah, itu dijual dan ternyata jualan itu habis. Jadi di sekolah tuh bawa ke sekolah. Jadi yang beli tuh teman-teman, ayo dong beli ya gitu-gitu lah ya teman-teman. Nah, dari situ padahal itu aku rasanya masih kelas 3 apa kelas 4 SD. Itu otaknya udah otak jualan sudah ya. Jadi pulang-pulang tuh seneng. Wah gila, wah aku dapat untung sekian ya. Habis itu pergi lagi nih, bikin lagi. Jadi direbus, dimasukin gula.
Kalau di Banjarmasin namanya kesumba. Kesumba itu pewarna. Kasih pewarna kuning ya, pewarna kuning itu ya. Jadi tuh nanti dirasa-rasa dulu airnya, kan dia direbus tuh. Iya. Oh ya pas ininya, maksudnya apa manisnya. Manisnya. Nah itu pengalaman waktu kecil. Terus waktu SMP, mungkin anak-anak seusia Kakak Yanis waktu SMP mungkin malu kali ya. Bawa dagangan ditawarkan ke teman-teman. Kalau Kakak Yanis enggak ada malunya Sandang. Karena menurut aku kalau aku tidak jualan gitu, aku enggak bisa jajan. Jadi dulu ingat banget waktu masih SMP ya. Kebetulan mama tuh bikin beliau hebat banget bikin kacang goreng. Jadi kacang goreng bawang punya beliau, kacang goreng bawang putih punya mama Kakak Yanis itu ngetop banget. Jadi tuh ya dibungkus dijual, tapi lupa harganya berapa. Pokoknya yang pasti kalau uang murah banget lah. Nah dibawa ke sekolah aku tawarkan, habis, dapat untung. Jadi di situ tuh udah paham. Oh iya dapat untungnya sekian. Kalau dijual sekian, aku akan dapat untungnya sekian. Jadi udah tahu nih. Oh jual ini jangan terlalu mahal, biar cepet habis. Gitu-gitulah ya. Jadi memang sudah ada bibit-bibit untuk berjualan, berdagang itu memang dari kecil. Dan yang paling lucu lagi tuh, tak pernah bisa dilupakan. Jadi Kakak Yanis ini dulu kecil, gayanya memang tomboy. Jadi mirip laki-laki, rambut pendek ya, celana pendek, bajunya cuman gitu ya dulu, anak kecil ya. Tahu nggak Sandang, apa kelakuan Kakak Yanis? Jadi dari rumah tuh berjalan kaki, ada namanya Stadion 17 Mei ya. Jadi dari rumah tuh dekat banget, dari Jalan Skip Lama ke jalan ke Stadion 17 Mei itu dekat sekali. Nah di sana tuh sering orang main bola, pertandingan bola ya. Kalian tahu enggak? Kakak Yanis pakai topi dengan celana pendek. Aku bawa es lilin tuh. Kalau di Banjarmasin namanya es kero. Kalau kita es lilin ya? Es kero kalau di Banjarmasin ya, es kero. Dagang. Tapi orang tidak tahu ini cewek apa cowok sih. Oh iya. Karena pakai topi. Aku tidak es ya gitu-gitu. Iya. Sampai kata mama Kakak Yanis, apa kamu nih? Ya aku bilang, saya suka mah melakukan hal itu, aku bilang. Karena menurut aku bisa jajan. Oh iya, betul. Bisa jajan, terus apa yang aku pengen, apa yang makanan yang aku pengen, aku bisa beli tanpa aku harus merengek-rengek minta duit ke orang tua. Nah jadi akhirnya tuh ada satu temen, jadi asik, temen cowok ya. Asik nonton pertandingan bola ini tadi. Kok perasaan temen aku deh, dia bilang. Kayak asing ya. Kok kayaknya aku kenal ya, dia bilang. Akhirnya aku buka topi. La ilaha illallah, dia bilang. Terus kata teman, ya Allah Yanis, dia bilang udah, aku bilang enggak apa-apa. Nah itulah itu waktu kecil ya, itu cerita waktu kecil. Nah mungkin terbawalah saat sudah memasuki usia remaja. Ya memang aku itu merasa jangan membuang-buang waktu ya. Gunakan waktu kita sebaik mungkin. Apalagi saat kita masa remaja ya, pergunakan sebaik mungkin. Ya, biar nanti anak cucu kita bisa bangga. Oh ternyata mamah aku waktu muda keren banget ya, asik banget ya. Terus kalau kita punya cucu gitu, anak kita pun akan bercerita, oh nenek itu dulu keren loh gini. Nah itu Sandang kenapa Kakak Yanis itu orangnya tidak mau membuang waktu percuma. Dulu ya, waktu masih jadi dosen ya juga nih, lah namanya ya susah. Aku orangnya workaholic banget, kerja tuh
Kalau bisa kerja-kerja, ndak ada waktu terbuang. Jadi pagi dari jam 8 sampai jam 3 itu dulu ngajar ya, jadi dosen. Kemudian aku juga jadi jadi bagian keuangan, kepala keuangan waktu itu. Habis itu jam 3 pulang. Jam 4 kakak ini sudah sambung lagi. Ngajar. Langsung ngajar. Ngajar anak kecil. Kalau pagi sampai sore ngajar anak besar ya. Ngajar di perkuliahan. Nah, kalau dari jam 4 sampai jam 6 Sandang, kakak Yanis dulu tuh ngajar anak kecil yang anak-anak TK, anak kelas 1, kelas 2. Jadi dulu ngajar membaca menulis, kemudian mengajar sempoa. Nah, itu dulu. Jadi tuh sampai jam 6, selesai jam 6 balik ke rumah, itu paling kita mandi, makan, karena waktu itu anak baru 1 ya. Ngurusin anak sebentar, habis itu kembali lagi, kesibukan lagi. Kita juga terima buat membuat laporan-laporan akuntansi. Punya teman-teman atau punya perusahaan mana, terus pajaknya juga. Ya aku juga dibantu sama temen sih. Jadi kerjanya juga tidak sendiri. Jadi kakak Yanis biasanya tuh bekerja, ada nama teman kakak Yanis namanya Agus Nordaniansah. Nah jadi dengan si Agus inilah kakak Yanis biasa memang kita bekerja sama dia ya. Nah itu yang kakak Yanis lalui waktu waktu masih jadi dosen. Jadi waktu aku itu dari bangun pagi sampai sore bekerja. Berarti memang produktif ya dari kecil ya Iya, Kak Yanis? memang produktif. Karena mungkin hiperaktif kali ya. Hiperaktif Jadi, ya. Bisa jadi hiperaktif. Iya. Kayaknya memang hiperaktif. Iya, jadi tuh kita jangan sampai membuang waktu lah. Ya. Jangan membuang waktu secara percuma. Karena tidak suka bermalas-malasan. Tidak suka. Dan sekarang ya, saat usia sudah memasuki 50 lebih, nih setengah abad lebih nih ya, sudah merasakan hasilnya. Alhamdulillah. Hasilnya kita rasakan. Kenapa? Hasil perjuangan saat masih muda, kemudian di saat kita sudah tua seperti sekarang ini, alhamdulillah. Jadi mungkin orang bingung ya, aku harus menciptakan pekerjaan yang seperti apa atau gimana. Ada yang orang masa tuanya bingung mau gimana. Kok kakak Yanis justru masa tua udah mulai santai. Udah mulai menikmati. Makanya kakak Yanis punya slogan buat diri kakak Yanis sendiri, semakin tua semakin bahagia. Itu slogannya kakak Yanis. Jadi berbisnis, kembali ke si soto Banjar ini tadi ya. Setelah kami open order, langsung orang yang pesen 100 porsi. Langsung di satu hari itu? Satu hari itu. Oh langsung ya? Iya, jadi open order. Tapi kan open order ini, misalnya nih kakak Yanis buka di hari Senin, nanti ready-nya di hari Kamis misalnya ya. Nah di beberapa hari itu kan ada orang pasti nambah. Sampai akhirnya waktu itu 100, Kak bilang stop, aku tidak bisa, masih banyak yang mau lagi, mau order lagi, nanti dulu. Terus yang ada 100 ini, Kak Yanis bilang lagi ke mereka, boleh tidak untuk pengirimannya saya bagi. Jadi ada yang pagi itu sekitar jam 8 sampai jam 10 selesai pengantarannya. Kemudian di jam 11 sampai jam 2 siang. Terus itu jam 4 sampai pokoknya sampai jam 5, jam 6 gitu ya. Ternyata teman-teman yang pesen ini oke juga gitu. Oke Nis, enggak apa-apa. Dengan pembagian kamu seperti itu, urut-urutin tuh nama-namanya. Ini yang jam ini ya, yang satu ini yang jam ini ya, yang ini jam ini ya. Jadi saat pengantaran kita enggak kupak-kupak enggak bingung gitu. Karena kan kalau dilihat
secara ini, wah 100, banyak gitu ya. Apalagi dengan orang seperti aku pemula. Untuk memasak kan pemula. Pemula tadi. Cuman itulah tadi Sandang, Kakek Yanis orangnya tidak pernah berkata tidak bisa. Ya. Bisa. Bisa. Bisa otak digunakan, dipakai. Bagaimana supaya si 100 porsi ini bisa tersampaikan dengan baik kepada orang-orang yang membeli. Ya. Nah, ya supaya tidak mengecewakan mereka. Karena kalau kita dalam pagi aja nih 100, nggak bisa, susah. Nah, Betul. makanya juga kita ya harus apa ya? Harus pinter harus kreatif lah. Maksudnya tuh manajemen waktu ya. iya, kita harus pandai memanajemen waktu, betul. Jadi tuh, oh ini jam segini aku mampu ya ngantarnya untuk 30 porsi. Tapi kan 30 porsi ini tidak yang 30 tempat, enggak. Ada yang pesen 10, ada yang pesen 2. Jadi kalau diruntut-runtut 30 ini paling hanya 5 atau 6 tempat saja. Nah, sudah. Dan yang perlu kita kita kerja tuh ya, jangan asal kerja juga. Tapi kerjanya ya harus dilihat, oh aku harus masak dari jam sekian sampai jam sekian selesai. Setelah aku masak, aku harus ngemas nih, dikemas, masukin dalam tempat-tempatnya. Ini kira-kira menghabiskan berapa waktu ya, berapa jam ya. Jadi kita harus pandai ngitungnya. Supaya apa? Saat kita nganter ke rumah orang, sesuai waktu dengan yang kita janjikan. Jadi ya kita harus pandai juga mengurut, maksudnya tuh memeta perjalanannya. Jadi jangan kita udah dari jalan A, B, tiba-tiba kita harus putar lagi kembali ke A. Nah itu manajemen waktunya udah salah. Jadi tuh ya, saat Kakak Yanis menerima alamat-alamat teman-teman ya, tadinya sih mau tuh dikenain ongkir. Cuman tuh kadang ya, hati kecil nih, jangan nggak usah. Nggak apa-apa. Karena apa? Kakak Yanis sendiri merasa tidak menjadi satu halangan untuk Kakak Yanis nganterin si soto ini ke rumah teman-teman. Karena apa? Disitulah Kakak Yanis harus bisa nomor 1 rumah si A. Nomor 2 rumah si B. Jadi saling sambung menyambung. Supaya kita tidak bolak-balik putar-putar di situ. Nah, jadi memang harus ditata betul-betul ya. Jadi tidak hanya masak soto harus enak. Enggak. Itu juga memang harus dan wajib. Tapi juga bagaimana kita memanajemen waktu untuk bisa sampai ke pelanggan juga dengan tepat waktu. Itu kita gunakan saat kita COVID ya. Nah, setelah selesai masa COVID, pokoknya Kakak Yanis di saat COVID itu luar biasa menikmati hasil pekerjaan. Uang yang didapatkan itu ya luar biasa. Jadi segala sesuatu kita kerjakan, jangan ngikut-ngikut orang. Kalau ngerjain segala sesuatu itu jangan ikut-ikutan. Tapi tanya dulu diri kita, saya mampu tidak mengerjakan ini? Saya bisa tidak mengerjakan pekerjaan ini dengan baik? Kalau cuman masak, habis itu udah suruh orang atau gimana, akhirnya berantakan. Sedangkan kita kadang makanan ini kan harus rapi, bersih, higienis. Bagaimana cara ngepeknya yang bagus, bagaimana supaya orang menerima itu merasa wah gila keren ya. Padahal hanya soto Banjar biasa aja. Nah, selama ini kan orang-orang mengemas soto Banjar ini ya udah dicampur aja semua. Lontong apa jadi satu. Kakak ini akhirnya berpikir lagi, kalau aku kemas barang ini jadi satu, karena kenapa? Ngelihat telur itu kalau diracik ya,
dengan waktu yang lama, beberapa jam, orang belum makan, ya belum dimakan nih sama dia, dibiarin aja taruh di atas meja misalnya ya, itu baunya tidak enak, rusak. Akhirnya Kakak Yanis coba lagi supaya soto ini tetap bisa dimakan dengan baik ya. Yang tadinya dicampur ngelihat ininya orang tuh ya, oh ya, supaya sampai ke pelanggan si soto Banjar dengan baik, kuah kita pisah, kemudian suunnya kita pisah, kita masuk klip sendiri. Pokoknya semua kita pisah-pisah. Jadi tidak ada yang campur ya. Nah, setelah dicoba seperti itu, ternyata pelanggan pun suka. Karena tidak semua pelanggan begitu beli langsung mau makan. Tidak. Jadi ada juga yang dia beli, dia makannya nanti pulang ke rumah. Jadi si soto Banjarnya bisa dia masukin dulu ke dalam kulkas. Entah di kantor, kakek paling selalu ngingetin. Nanti masukin aja dalam kulkas. Nah setelah dimasukin dalam kulkas, jadi apa, sampai di rumah itu masih terjaga dengan baik. Karena mereka tidak kita campur. Kemudian kita buka semua, kita masukin piring, ketupatnya kita potong-potong, terus kuahnya kita panasin. Sudah. Itu kayak lebih ke apa ya? Servisnya betul-betul ini ya, apa, selain ditingkatkan. Iya. Apa ada istilahnya itu? Apa? Ada istilahnya tuh kalau di dunia filantropi itu kan, servis pelayanan yang terbaik itu tuh adalah bagaimana caranya tamu ataupun orang yang berhubungan sama kita ngerasa puas. Iya, betul. Nah, terus juga Sandang, Kakak Yanis itu ya kalau jualan ya sama orang yang beli itu ya, kita juga memberikan servis pelayanan yang luar biasa. Karena itu juga bagian dari teknik penjualan. Ya, selain teknik marketing, misalnya tuh pernah juga tuh promo tuh, beli 2 gratis 1. Cuman setelah kita hitung-hitung, oh orang ini beli cuman kalau ada gratisannya nih. Akhirnya Kakak Yanis juga nggak mau juga selalu begitu kan. Jadi akhirnya kita coba baca lagi nih untuk pembeli nih. Oh udah deh, dengan harga sekian ya, kamu duduk manis di rumah, barang kamu udah nyampe, makanan kamu udah nyampe. Kamu nggak usah lagi hanya dengan membayar sekian, tidak perlu harus menggunakan pengantaran yang lain. Jadi Kakak Yanis itu sampai akhirnya bayar orang, ya, menggaji orang untuk mengantar makanan ini. Nah, kenapa? Karena kadang tuh ya harga sotonya cuman sekian. Ternyata biaya pengantarannya lebih besar dari harga sotonya karena jarak tempuh rumah jauh. Nah, itu tuh kasihan banget. Harusnya dia bisa beli 2, jadi hanya bisa beli 1 kan. Nah, di situ Kakak Yanis juga bilang juga nih ke teman-teman yang kerja yang nganterin soto-soto ini ya. Kakak Yanis bilang sama mereka, kamu aku gaji untuk mengantarkan soto ini jauh ke seberang sana, aku bilang, tapi kita belajar tidak mengeluh. Karena kan kadang kalau udah ke seberang tuh, keluhannya tuh udah yang jauh lah, inilah, apalah, macet lah, di tol gini lah gitu. Nah, kakaknya ajarkan ke mereka, ini loh, saya bilang, kamu berbuat baik, ya, insya Allah kebaikan itu pun, kita nggak tahu suatu saat kita juga akan dapat hal yang baik juga. Pokoknya banyak hal yang akan kita dapatkan lah, ya. Tapi jangan juga, aku mau berbuat baik biar aku nanti dapat. Enggak. Semua harus dari hati. Bekerja, kemudian ya itu tadi melayani. Jadi melayani itu jangan cuman yang di hadapan orangnya. Kalau Kakak Yanis memang
Iya, iya aku melayani, betul-betul aku layani. Jadi mungkin orang juga merasa ketulusan kita tuh bisa dilihat sama orang. Nah, jadi pernah untuk buka puasa. Untuk buka puasa ya, orang ini rumahnya jauh di seberang. Terus dia bilang, "Ibu, kalau saya," kebetulan orang kami Banjarmasin ya. "Ibu, kalau saya beli satu, boleh tidak?" "Boleh." Oh, boleh. "Bu, tapi rumah saya," dia bilang, "jauh, Bu. Rumah saya di seberang," dia bilang. "Ya enggak apa-apa," kata Kakak Yanis. Karena Kakak berpikirnya apa? Ini bulan puasa. Orang ini pengen banget buka puasa makan soto Banjar, ya. Masa kita ngomong gini, contoh aja. "Oh maaf Pak, kalau beli cuma satu enggak bisa. Apalagi harus diantar ke sana karena nganternya jauh." Itu bagaimana hati kita? Iya, Ma, orang ini, ya kan? Kita pasti gitu. Membekasnya tuh negatif ya. Iya. Iya, betul. Kita langsung, wow. Kayak terkaget-kaget kan kalau orang ngomong. Tapi Kakak Yani tidak. Jadi Kakak Yani tuh ya, aku layanin. Kamu mau jauh kemana? Dianterin. Karena Kakak Yani tahu ya, kita kembalikan ke diri kita. Saat kita pengen banget nih makan sesuatu, tapi jauh banget. Tiba-tiba ada orang memberikan pelayanan yang terbaik kayak tadi, misal penjualnya ya. Hati kita pasti senang banget. Pasti apa yang terucap? Wah, luar biasa. Ini orang baik banget ya. Ya walaupun kita tidak minta untuk diucapkan kamu baik, tidak. Tapi memang karena Kakak ini ngerasa ya, bagaimana kalau aku posisinya di orang ini. Jadi hal-hal kecil seperti itu, Sandang, jangan salah. Itu juga membuat kesuksesan buat diri kita. Keberhasilan buat diri kita. Terus ya, melayani orang, jangan sekali-sekali marah-marah, muka cemberut, ada masalah di rumah dibawa ke tempat kerjaan, jangan. Kok Kakak Yanis ya, saat berjualan, ya udah, aku ada masalah misalnya, ya udah masalah itu aku tinggal. Nggak boleh. Sekarang aku kerja. Karena apa? Aku kerja, aku harus melayani orang. Kalau melayani orang, ya kita harus senyum. Dan senyumnya jangan terpaksa. Ya tidak bisa kalau gitu. Tetap akan terbaca ya mimik. Bagaimana caranya melayani dengan tulus ikhlas? Senyum ya senyum aja. Makanya segala sesuatu itu ya. Kenapa kadang ya aura-aura negatif itu kadang ini banget ke kita kan? Karena kadang dari kitanya yang aduh males, aduh aku kebanyakan aduhnya, ini capek. Coba ya kita belajar. Bangun pagi, dah sholat, dah apa segala macam tuh ya. Semangat. Hari ini aku harus melewati semuanya dengan baik. Aku harus memberikan energi yang positif. Jadi jangan ada aura-aura negatif yang melemahkan hati. Karena yang penting tuh dari kitanya, Sandang, dari kitanya. Kalau kita semangat, Sandang, orang samping kiri kanan kita pun akan merasa. Itu yang harus. Begitu juga Kakak Yanis ya, kalau bekerja di event tuh ya, tidak pernah kayak murah-murah atau apa. Ayo semangat semua. Walaupun nih kerjaan nih berat ya, capek banget dari jam berapa ketemu sampai malam gitu ya. Tapi Kakak ini selalu ke teman-teman, ke pekerja-pekerja Kakak Yanis yang orang-orang yang ada di sekeliling Kakak Yanis yang mengenal Kakak Yanis pasti tahu. Semangat, kata Kakak Yanis. Kenapa? Hal-hal kecil seperti itu akan membuat orang juga bersemangat. Tapi kalau kita ya belum apa, udah ngeluh nih, baru ketemu sama teman, Sandang aja pasti kesel. Kalau udah ketemu orang yang belum apa, aduh capek, kerja aja belum, baru dateng. Udah, aku capek, males ini. Itu tidak akan sukses. Ya, yang seperti itu penuh keluhan, terus apa-apa tuh selalu pesimis. Kunci kesuksesan, kunci keberhasilan tidak akan kamu dapatkan. Jadi, ya, mau itu pekerjaan berat kek, terus kayak jualan soto. Jualan soto itu tidak selamanya rame. Pernah juga orang tidak ada datang. Yang nggak ada datang nih, tapi ya kita santai aja karena memang ini harus dilalui. Kenapa harus dilalui? Semua itu akan memberikan pelajaran. Hari-hari yang kita lalui sekarang nih ya, itu semua adalah
pelajaran-pelajaran yang akan membuat kita pintar. Kakak Enis justru akhirnya tahu, oh aku dapat teknik marketingnya nih. Oh, ini harus aku rubah. Jadi kita tidak hanya menggunakan metode itu aja. Ya kita harus berkembang, harus berpikir, apa ya, biar dagangan aku, soto aku laku. Caranya harus gimana? Oh ini oke. Di rumah ternyata pelanggannya nggak banyak. Atau sepi jualannya. Oke, kalau sepi, oh aku harus ada tekniknya lagi. Bagaimana supaya dalam sebulan itu bisa tetap bayar karyawan. Jadi jangan kita terpaku. Wah sepi. Ya udah gitu ya. Oh, lalu oh malas udah gini gitu. Kalau Kakak Yanis ya orangnya misal ngeliat saat usaha tuh sepi apa, kita langsung mikir apa yang harus aku lakukan ya, teknik apa yang aku pakai ya, oh aku harus seperti apa ya berjualannya. Jadi jangan kita menyerah, jangan. Semangat. Cari solusi ya. Iya, harus cepat cari solusi. Jadi tuh misalnya, oh nih kan kita ada catatan-catatannya juga tuh. Yeah. Oh ini ternyata apa sih kelemahan tempat aku ini? Jadi orang kok ngerasa susah banget datang ke sini. Nah, kayak contoh nih, cerita Kakak Yanis. Nih cerita nih. Jadi soto Banjar ini kalau nggak salah dari tahun 2020. Covid 2020, 2019, 2020 ya. Jadi tuh tahun 2020 itu ya, itu masa-masanya Kakak Yanis yang sistem apa kita yang datang ke orang ya. Kita datang ke orang. Kita datang ke orang. Kakak lupa waktu itu kan ada grand opening juga tuh di rumah tuh, yang kita ngundang orang-orang rame. Waktu itu supaya orang banyak datang, biar orang tahu, anggap aja aku bersedekah. Ya tidak mengharapkan apa-apa sih, hanya agar orang tahu ini loh soto Banjar buatannya Acil Yanis. Kalau orang Banjar bilang tuh Acil ya, buatan Acil Yanis. Coba kamu rasakan, coba kamu nikmatin. Apakah ada perbedaan dengan soto Banjar yang sudah ada terlebih dahulu di kota Pontianak? Jadi waktu itu satu porsi harga 25.000, kita diskon jadi 50%. Hanya 12.500 ya. Kemudian udah dapat air minum. Udah dapat air minum. 12.500 dapat air minum. Aduh, dapat air minum ya. Tapi itu berlaku untuk orang yang makan di tempat. Okay. Tapi kalau kamu bungkus, beli bungkus nih, nggak bisa. Kamu tetap harus harga normal. Nah, karena kenapa? Begitu orang makan, orang ngerasa, oh iya enak ya. Paling tidak dia tuh nih Kak Yanis. Bungkus dong. Betul. Pertama, dia mengingat tempatnya. Betul. Yang kedua, kalau udah ngerasa enak, minimal pesan lagi. Pesan lagi, betul. Nah, jadi itu ya, itu ramai banget. Ramai nggak tahu dari mana-mana. Dari mana-mana orang datang tuh. Ramai. Habis itu sudah ya, kita mulai nih. Yuk, kita mulai usaha ini. Sampai waktu itu sempat setahun pensiun dari dunia per IO-an. Tidak bekerja IO. Ya memang juga nggak bisa kan. Ya, udah ada fokus yang lain ya, nih. Sampai waktu itu pas sudah mulai bisa untuk event-event ya, Kakak Yanis sampai ada temen tuh, namanya Bu Windy. Bu, bantu dong, aku ada event nih. Bu, aku minta maaf. Aku pensiun ya, aku bilang dari dunia per IO-an. Allah kamu nih, dia bilang, itulah dia nih asik banget sudah ngerjain sotonya nih, dia bilang. Karena gini, kita mau betul-betul fokus, trik apa sih yang harus aku gunakan untuk menjual soto ini? Bagaimana cara-caranya? Apa sih yang harus aku lakukan gitu ya? Agar soto Banjar ini bisa dijual, dinikmatin oleh semua orang.
Kalau di kota Banjarmasinnya sendiri ya udah deh, namanya juga soto Banjar. Mau pagi, siang, sore, malam mereka pasti makan soto. Nah, bagaimana caranya ini makanan khas orang Banjarmasin ini Kakak ini coba perkenalkan ke orang-orang yang ada di kota Pontianak. Jadi itu rame. Ramenya apa? Oh, ada yang pakai santan gini gitu. Akhirnya setelah Kakak Yanis jualan soto Banjar itu, Kakak Yanis jelaskan, soto Banjar itu komponennya tuh ini. Bumbunya tuh ini. Kuahnya itu ada yang pakai susu eporasi atau menggunakan telur bebek. Kenapa Kakak Yanis di kota Pontianak ini lebih menggunakan susu ya? Susu yang biasa untuk makanan ya. Karena orang Pontianak ternyata tidak suka dengan telur bebek. Karena menurut mereka itu kayak ada bau amis. Nah, itu Kakak Yanis dengar tuh mereka ngomong, dengar. Oh, ini jadi masukan ya buat aku. Berarti kalau aku jualan soto Banjar yang pakai telur bebek itu khusus untuk orang-orang Banjarmasin. Sedangkan untuk orang Pontianaknya sendiri ya kita tetap menggunakan telur ayam biasa saja ya. Nah, terus sudah, oh ini rame. Kayak Yanis enak ini. Oh, teman-teman pada memuji, pada gimana. Terus ya kita senang sampai akhirnya bulan puasa itu sudah enggak tahu lagi. Nanti dipanggil soto ke sana, soto ke situ. Sampai badannya yang tidak sanggup gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya. Yang utama sih sebetulnya bagaimana kita memanage waktu kita. Kemudian bagaimana kita memberikan pelayanan kepada orang ya. Kemudian bagaimana trik marketing kita ya. Kalau menurut aku sih gratis-gratis itu jangan deh. Nggak usah. Karena gini, walaupun barang itu mahal, harganya mahal, kan kita punya perhitungannya sendiri. HPP kita kan tidak bisa disamakan dengan barang yang lain ya. Kita kan punya hitungan sendiri dengan kualitas makanan sendiri. Jadi tidak bisa kita mau ngikutin. Oh, di sana sotonya cuma 15.000 ya. Iya. Tapi kamu lihat dulu, tempatnya kecil, kemudian dalamnya cuman apa, ayamnya cuman seberapa suwirnya. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau Kakak Yanis ya orangnya sambil diperhatikan. Oh iya, oke. Dia bisa dapat murah karena ya begini. Oh iya, perkedelnya kita malah beli, bukan sudah termasuk di dalam si sotonya ini. Nah, beda kalau punyanya orang Banjarmasin ya. Jadi dia tuh ada ketupat, ada suun, kemudian ada racik telur, kemudian ada perkedel ya. Perkedel ini bisa dua tuh, tinggal milih apakah mau perkedel singkong. Aslinya orang Banjarmasin sih perkedelnya singkong. Nah, cuman berkembangnya waktu perkedel kentang pun ternyata banyak yang suka juga. Kalau di Kakak Yanis akhirnya Kakak combine dua-duanya Kakak masukin. Jadi perkedel ubi ada, perkedel kentang ada. Nah, kemudian ada suwir ayam. Suwir ayam ini juga kita memberikan pilihan nih, apakah mau ayam biasa, ayam negeri, atau ayam kampung. Nah, kemudian kalau telur, bisa telur ayam, bisa telur bebek ya. Nah, sudah ya. Kita kemas dengan packaging yang bagus, biar menarik orang. Walaupun packaging itu ya kita ada hitungannya juga. Usahakan bagaimana bisa terhitung sudah di dalam si jualan kita ini. Nah, jadi sekarang Kakak Yanis ya menikmatilah. Masya Allah. Hasil yang sudah dilaluin, yang memang berdarah-darah juga. Memperkenalkan soto Banjar ke orang Pontianak nih ya. Tidak segampang yang dipikirkan. Memang harus pelan-pelan, harus yang, yuk sini yuk, coba. Kakak ini kan selalu kalau ada acara, pasti makannya soto Banjar. Kenapa?
biar orang tahu, Dan terbiasa biar juga. undangan tahu gitu ya. Ini loh soto Banjar. Nah, itulah Sandang. Alhamdulillah. Luar biasa ya Kak Yani. Makin tua makin bahagia. Ya, Semakin tagline. tua semakin bahagia. Makin tua semakin bahagia. Iya, harus Oh, itu. Tapi suami setuju dengan ini? Suami sih alhamdulillah banget ya. Iya. Beliau sangat mendukung sekali. Hmm. Terus malah bantuin. Oh iya, kemarin sempat ketemu juga sama suami Kak Yani. Bantuin. Sibuk foto-foto tuh. Hai, Ya Allah, alhamdulillah. bantuin. Kalau untuk alamatnya di mana nih, Kak? Biar teman-teman tuh, mungkin kita juga punya penonton dari Pontianak nih. Oh iya betul. Oke. Baik buat semua penonton ya, mau yang di Pontianak atau yang di luar kota Pontianak. Kalau kalian misalnya jalan-jalan ke kota Pontianak ya, jangan lupa nanti mampir di Soto Banjar Galuh Bungas ya. Cafe Safira di Jalan Mujahidin. Jadi nyarinya enak banget. Patokannya ada Masjid Raya Mujahidin, kita berada di belakangnya. Nah, jadi buat teman-teman kalau nanti sholat di Masjid Mujahidin, coba nanti jalan-jalan ke belakang ya. Nanti di sono ada plongnya besar Soto Banjar Galuh Bungas by Acil Yanis. Acil Anis. Ya, jangan tidak datang. Ayo coba. Kalau untuk jam bukanya? Jam bukanya kita dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Sementara kita sampai sore dulu. Sampai sore dulu ya? Iya. Lalu ini apa? Ada online-nya juga, Kak? Jadi gini, sebetulnya di Gojek itu ada. Cuman di Gojeknya itu menggunakan Cafe Safira. Ah, iya. Ya, jadi Kakak Yanis tidak buka yang atas nama Soto Banjar Galuh Bungasnya, tapi kita menggunakan yang Cafe Safira. Iya. Jadi seperti itu, pokoknya teman-teman yang ada di luar kota pun, mau yang di Banjarmasin sendiri, kemudian mau yang di Balikpapan, mau yang di Jakarta, di mana saja yang mau makan soto Banjar bikinan Acil Yanis, mampir ke Soto Banjar Galuh Bungas, Jalan Mujahidin nomor 14, Cafe Safira. Kita buka dari jam 6 sampai jam 5 sore. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuh, teman-teman. Jangan lupa mampir di bakso. Soto. Jangan lupa mampir di Soto Banjar Acil Yanis. Yanis. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita sih sama tim udah diundang ya sama Kak Yanis. Insya Allah ini tim-tim yang belum pernah, khususnya tim-timnya kita, insya Allah nanti kita bisa undang. Datang nanti ayo Alhamdulillah. ke tempat Kakak Yanis. Terus ini di sana juga tidak hanya ada soto Banjar, tapi juga ada nasi kuning Banjar. Kemudian ada lontong Banjar, lontong sayur Banjar ya, khasnya kota Banjarmasin. Yeah. Kami menggunakan sambal habang. Sambal habang itu sambal merah. Jadi sambalnya itu tidak pedas. Terlihat kayak warnanya merah gitu. Tapi tidak pedas. Tapi tidak pedas. Nah itu. Kemudian juga ada mie habang. Mie habang itu sebetulnya kalau habang itu kan merah, mie merah. Nah itu memang makanan khasnya orang Banjarmasin. Oke, berarti semua produknya itu dari Banjar. Dari Banjar, ya kita datangkan dari sana. Kita datangkan dari kota Banjarmasin, bahan bakunya. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin itu cerita kita hari ini. Jadi jangan sampai lupa mampir di Soto Banjarnya Acil Yanis. Nah, ini di Jalan Mujahidin. Iya, betul Kalau sekali. mau lihat plangnya, Cafe Safira. Betul, plangnya Cafe Safira. Cafe Safira. Nanti ketemulah di dalam itu. Pokoknya begitu masuk, udah tuh. Soto Banjar Galuh Bungas. Soto Banjar Galuh. Oh iya, Sandang. Izin boleh enggak nih? Boleh, Kakak Nis mau ngucapin terima kasih? Oh, boleh. Oke. Silakan. Baik, terima kasih banyak buat adik kelasku yang sekarang jadi wali kota Banjarmasin ya, HM Yamin. Terima kasih untuk supportnya kepada Soto Banjar Galuh Bungas ya.
Semoga kami di Kota Pontianak ini bisa berkembang dengan baik, karena support dari Bapak kemarin ya, dari Pak Yamin itu luar biasa, mendatangkan orang-orang Banjarmasin yang ada di Pontianak yang nggak tahu dari mana-mana. Sampai mereka bilang, "Yanis, kamu ini luar biasa. Ini papan bunga dapat dari wali kota." Terus saya bilang, bukan apa, saya bilang karena beliau mensupport soto Banjar Galubungas. Jadi beliau juga menginginkan makanan ini bisa menjadi pengobat rindu kami-kami yang berada di perantauan. Ya, jadi soto Banjar Galubungas ini adalah pengobat rindu buat orang-orang Banua yang ada di perantauan. Sekali lagi terima kasih banyak buat Yamin dan istri. Oke. Alhamdulillah. Luar biasa. Salam juga dari saudara seiman. Iya, betul. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya, tadi udah kita sampaikan juga sama Kak Yanis, ucapan terima kasih juga untuk beberapa orang penting ya dalam kehidupan Kak Yanis. Tentunya doa kita bersama juga selalu mensupport kegiatan-kegiatan pengusaha muslim khususnya. Dan insya Allah memang dengan adanya pengusaha muslim yang muncul, paling tidak UMKM itu nanti insya Allah bukan hanya dari Pontianak aja nih, tapi dari mana-mana. Dan kita juga akan merasakan apa yang belum pernah kita rasakan. Iya, betul. Jadi seperti itu ya Kak Yanis ya. Betul. Terus ini juga Sandang, jujur aja, soto Banjar Kakak Yanis ini bisa sampai ke pejabat-pejabat ya. Itu juga ada peranan seseorang yang sangat penting dalam kehidupan Kakak Yanis untuk menjual soto Banjar ini. Jadi Kakak Yanis juga ngucapin terima kasih banyak ya buat Mak Cahaya yang selalu support Yanis untuk soto Banjarnya. Kemudian terima kasih banyak juga buat Ibu Yeni Kamtono yang percaya dengan soto Banjar Galubungas. Ibu thank you banget, luar biasa dukungannya, keren. Semua teman-teman aku lah. Ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Ya tadi sudah disampaikan juga sama Kak Yanis. Ya kita selalu mendoakan apa yang terbaik untuk pengusaha seperti Kak Yanis. Kita ini mengundang Kak Yanis agar muncul pengusaha-pengusaha muslim yang khususnya itu bisa memberi motivasi kepada anak muda, kepada orang-orang yang mungkin lagi jatuh saat ini, sampai yang kita ingin sampaikan juga kepada orang-orang yang mungkin saat ini sedang hijrah untuk betul-betul menjaga produknya, terutama produk halal ya. Iya, betul. Nah ini komitmen kita bersama. Betul. Mungkin hanya itu. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Kak Yani atas waktunya. Sama-sama. Semoga kedepannya kami juga bisa mamsir nih. Wajib ya. Insya Allah. Kita udah dengar cerita Kak Yanis. Udah 3 kali kita syuting Kak Yanis. 3 kali kita syuting. 3 kali syuting. Pertama kita kisah mualaf ya. Iya, Kedua betul. kisah mualaf lagi nih. Iya. Part kedua. Iya betul. Ini baru kita ambil kisah bisnisnya Kak Yanis. Dari sisi bisnis. Cuman ini Sandang, kalau boleh nitip juga, nitip pesan buat anak-anak muda ya yang ada di luar sana. Pergunakan waktu kalian sebaik mungkin. Jangan sia-siakan, jangan males-malesan ya. Coba kalian menciptakan sesuatu yang mungkin itu bisa berguna buat kehidupan kalian. Jangan bermalas-malesan, kemudian tidak boleh mengeluh, harus selalu semangat. Masya Allah, alhamdulillah. Kita pulang dulu Kak Yanis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.